Kayaknya waktu itu tuh gue mikir gue nggak punya banyak ilmu di produk Apple. Jadi gue ngerasa masih banyak kurangnya terkait produk Apple. Oke, halo CS. Nah, ini gue lagi pengen ngobrol nih sama mantan teman kantor. Halo teman-teman semua. Iya, gue pengen ngobrol sama Bang Ihsan soal keiri hatian gue, dia lebih sukses dibandingkan gue soal YouTube, anjay. Enggak. Bang lu, nah ini lihat ya, kelihatan banget setupnya, nggak ada latar belakang api takut dihujat sama netizen. Biasa aja. Iya kan nggak ada apinya kan? Iya Nah sih. kalau ada apinya lu sangkanya plagiat, bocil plagiat anjay. Dah, nih Bang, gue pengen nanya lu dan gue kenal lu sebenarnya nggak kenal amat secara akrab ya. Karena posisinya adalah lo IT ya, kalau salah lo IT Iya, dulu ya? departemen IT. IT dan gue posisinya offsite kalau nggak salah. Nggak jelas posisi gue. Iya. Dari asisten sekretariat. Iya. Pindah-pindah lah. Pindah-pindah. Nah, terus kita akrab hanya di DM-DM ya? Iya. Di benar. DM-DM, komen-komen Sebenarnya ya. akrab pas di kantor. Cuma karena beda divisi jadi jarang. Jarang. Gue juga sih istirahatnya sering tidur sih. Iya. Lo kan sering nongkrong sama anak yang lain kan? Iya. Sering anak yang lain nongkrong di warung-warung gitu kan. Nah, gue jujur aja nih, keresahan gue adalah setiap gue ngelihat YouTube lo, apa yang lo posting, wah, anjay. Gue emang ada di beranda gue kan, Ihsan Zulfikar. Anjing, banyak banget viewersnya. Enggak lah. Terus, amin. Terus gue liat stories lo juga gitu kan. Apa scan gitu, atau scan apa bervalue lah, maksudnya konten lo untuk orang-orang. Bang, ini nih bang makasih ya ilmunya, ilmu padi. Oke, semangat ilmu padinya gitu kan. Gue jujur, lo itu awal ngonten pas di kantor berarti, udah di kantor zaman yang dulu kita kerja bareng. Iya, sebenarnya pas zaman masih ngantor tuh, gue udah mulai ngonten, tapi nggak serius kayaknya. Maksudnya karena sambil kerja ya teman-teman, jadi nggak bener-bener fokus. Masih kebagi lah antara kerja kantoran sama as content creator kan waktu itu. Cuman kayaknya gue inget, sepertinya akhir 2019 yang gue inget ya. Akhir 2019 akhir Desember kayaknya atau November ya, lupa. Gue tuh udah bener-bener mencoba untuk gue fokus nih sama YouTube gue gitu. Waktu itu saat itu gue berpikir gitu karena sebelumnya kayak tahun 2017 atau 2018 tuh udah ngonten. Jadi masih pas ngantor bareng lu tuh sebenarnya gue udah ngonten. Oh iya. Cuman bedanya nggak fokus karena kan kebagi dua kan kakinya. Jadi bingung nih mana nih yang harus difokusin. Nah, gue inget sih akhir 2019 deh. Saya inget gue pas mau masuk tahun 2020 Januari. Dia pas Covid-Covidan ya, udah mau mulai tuh. Isu Covid udah mulai. merebak tuh ya. Iya. Oh, berarti lu udah itu pencapaian YouTube-nya udah AdSense-an? Udah AdSense? Kayaknya belum deh. Belum karena kayaknya waktu itu inget gue belum, cuman Hampir kayaknya. Enggak belum bener-bener di titik itulah waktu itu. Cuman udah mulai kayak ya udah gue fokus nih, gue sambil ngonten deh kerja deh gitu. Udah mulai tuh. Oke. Karena perusahaan dulu yang kita kerjain kan ya gitulah ya. Iya gitulah. Agak-agak goyang belum lupa sawer kan. Iya, Jadi iya. nggak bisa diem. Masih goyang terus. Gitu. Terus Nah, terus akhirnya lu sampai titik ini. Jujur gue jujur iri ya. Iya, terus apa yang lu kerjakan ini di YouTube-nya termasuk ekspensif, agak-agak mahal konten lu karena berbau dengan iPhone. ya dengan produk Apple lah ya lebih tepatnya. Itu memang lu awalnya pengguna iPhone. Awalnya iya, udah. Jadi dulu tuh yang gue inget ya zaman-zaman baru lulus SMA ya, masih BlackBerry. Cuman waktu itu emang produk Apple emang terkesan lebih mahal pada era itu. Gue juga pun ngerasa sampai hari ini sih mahal menurut gue. Tapi pada saat itu belum mampu, belum ada rezeki lebih. Jadi gue pakai BlackBerry, habis itu ke iPhone 3G. Nah, gue udah pakai. Sebenarnya pas udah ngantor sama lu, gue udah pakai produk Apple, udah pakai iPhone. Gitu. Cuman lu seberani itu. Maksud gue itu kan pasti lu nge-review dong. Iya. Tapi lu dapat endorse dari ini nggak? PS Store? Enggak. Belum. Jadi tapi lu seberani itu lu ngebahas iPhone, tapi produk yang lu sajikan ke teman-teman, nggak tau fans lu apa namanya, penonton panggilannya apa kan, gue CS gue nih teman gue ya, biar
kita biar sama-sama tahu yang berproses sama kayak gue, lihat lu apa yang lu lakukan tuh dengan barang mahal kayak gitu. Kayaknya waktu itu tuh gue mikir gue nggak punya banyak ilmu di produk Apple. Jadi gue ngerasa masih banyak kurangnya terkait produk Apple. Jadi gue belajar di situ, gue pengen tahu ternyata bisa jadi konten gitu maksud gue. Sebelumnya itu gue nggak ngerti banget, kayak sampai hari ini pun terkadang beberapa fitur ada yang gue baru tahu gitu loh. Jadi memang atas dasar itu sih kenapa memilih produk Apple ya yang dikontenin ya. Kenapa ke segmen itu? Mungkin pertama itu karena menurut gue ngerasa banyak ilmunya yang gue belum tahu ketimbang karena based on gue dulu seorang IT support, IT network gitu ya. Jadi gue ngerasa di produk-produk Apple tuh banyak yang gue nggak tahu ilmunya. Makanya gue concern ke bidang itu. Kalau yang sebenarnya ada alasan kedua sih. Alasan kedua ya biar beda aja sama YouTuber-YouTuber lain pada saat itu. Pada saat itu, iya. Karena sedikit banget ngebahas teknologi, maksud lo? Ngebahas Apple? Iya, lebih ke situ. Oh. Gitu. Meskipun ada sih salah satu yang besar ada, cuman rasanya karena gue pengen banget mengetahui ilmu-ilmunya, jadi ya udah akhirnya gue mempelajari fitur-fitur Apple, produk Apple, even iPhone, MacBook, apapun itu. Ternyata gue makin dipelajari makin banyak yang nggak tahu nih. Ya udah akhirnya itu gue jadiin konten. Ternyata teman-teman banyak yang respon lumayan nih. Sama-sama nggak tahu, akhirnya gara-gara gue jadi tahu gitu. Tapi gini, ini pertanyaan di luar yang gue kasih ke lo ya. Iya. Dengan merespon dari jawaban lo. Kan konteksnya sama-sama belajar nih, iya kan? Tapi ada ketakutan nggak sih ketika lu salah mempresentasikan, ibaratnya salah? Oh, itu salah bang, ada komen kayak gitu nggak sih? Salah bang, harusnya kayak gini. Ada aja sih, tapi memang kayaknya dulu karena gue memposisikan gue juga seperti orang awam, jadi gue ngontenin videonya, bikinin videonya itu gue memposisikan gue sebagai orang yang nggak ngerti juga. Gue memposisikan diri gue kayak penonton. Oh ya, sama-sama belajar, takutnya ada kesalahan nggak tuh? Oh iya, sampai situ berarti. Ya nggak apa-apa, ini natural aja karena ada temen dunia nyata ya nongkrong bareng sama kita kan. Kan ada. Oke. Iya nih ada. Ya kalau misalnya itu ada sih, ada yang bilang, bang lu salah nih kayak gini cara. Ada. Tapi mayoritas sih nggak tahu ya. Gue ngerasa kayaknya masih sama aja, masih karena gue memposisikan gue kayak mereka, gue kayak orang awam. Jadi kalau misalkan gue bikin video tutorial ini, ya gue memposisikan gue nggak tahu nih. Jadi gue bener-bener tuh ngasih tahu tutorial itu dari awal. Jadi dari bener-bener posisi gue nggak tahu. Gitu. Apakah ada video klarifikasi? Sorry ya guys, ini kemarin tuh video ini sebenarnya salah. Ada sebenarnya ini loh gitu. Kayaknya nggak ada sih. Lo just cuman komen aja gitu. Iya. Maksudnya gue juga resah. Maksudnya gini, gue berdasarkan keresahan pengguna Apple produk dan keresahan gue juga sebagai pengguna Apple produk gitu. Gue kan juga menggunakan Apple produk gitu. Jadi gue oke, ini kayaknya banyak yang nggak tahu nih. Misalkan gue lagi gali-gali fitur gitu kan, terus gue nemuin nih, ini kayaknya penonton nggak tahu nih, udah gue kontenin. Sesimpel itu sih sebenarnya. Meskipun Apple produk tidak sebanyak Android, ambil konteks ya. Iya. Tapi kan pasti ada barang-barang yang lo tidak punya milik dan dia punya ya. Iya. Nah itu lo hasil jual ginjal. Enggak. Gua ya coba memanfaatkan teman-teman juga lah. Maksudnya di sekeliling gua beberapa ada yang punya, ya gue pinjem. Pinjem gitu aja. Dulu startnya kayak gitu sih. Sampai akhirnya lo banyak endorse juga ya. Iya, alhamdulillah, amin gitu. Ya kan gue mendoakan afirmasi positif kan, iya kan? Iya. Karena gini, gue juga sama kayak lo ya. Maksudnya lo resah dengan produk Apple, gue pun resah dengan dunia realita. Kita sama-sama belajar. Iya, betul. Nah, lu keringetan lu. Emang iya ya? Keringetan. Gue langsung peka banget keringet jatuh. Gerah. Terus? Iya, untung udah mandi ya. Udah mandi. Kelihatan, jadi gue kalau untuk color grading nggak repot-repot banget. Gitu. Jadi tadi sampai ke barang-barang lo, terus sekarang udah dapat endorse. Ya. Nah, biar teman gue tahu yang nongkrong bareng sama kita, apa sih yang harus lo lakukan ketika kompetitor masih udah mulai banyak kan pasti udah banyak tuh. Kompetitor apa nih?
ya yang bahas yang bahas produk Apple juga. Apple juga atau ya entah di YouTube atau di TikTok, lu kan main semua platform kan. Iya, iya. Nah itu apa yang membedakan keunikan lo sama yang lain, konten kreator lain, gue bilang konten kreator lain ya, bukan YouTuber aja. Duh, kalau itu gue jujur gue nggak nemu jawabannya. Tapi kenapa sampai lo lakukan sampai sekarang? Ya kayaknya emang rezeki aja sih. Kayaknya kalau gue tipikalnya nggak nganggap sih gue persaingan sama YouTuber lain gitu atau kreator lain yang bahas Apple produk, gue nggak menganggap persaingan. Menurut gue, kalau gue pribadi cenderung kayak lebih bagus ya. Kalau emang rezeki gue masih ada pasti dikasih sih, gitu maksud gue. Gue ke situ aja sih. Justru kalau menurut gue sih lebih bagus juga sih buat lo juga nanti saling collab. Boleh, benar kayak kan? Gitu. Cuman nggak ada, gue nggak nganggap itu persaingan atau kayak wah lu nanti hadirnya dia, enggak juga sih, gue nggak. Karena kan gini, mungkin gue ngerasa ataupun teman-teman yang lain juga ngerasa kayak wah ngebahas ini banyak banget ya, jadi kan insecure tuh. Proses lu dari karyawan kantoran, budak korporat sampai sekarang yang lo udah punya karyawan 1, 2, 5 ya. Mana? Ada lah, amin lah. Amin. Nanti kan buka Ihsan Zulfikar PT TBK terbuka. Amin. Iya kan? Lu dapat BPJS nggak sih dari dia? Dapat, aman. Jiwasraya ya. Jiwanya nggak ada, seraya itu bang. Iya maksud gua dengan lo kayak gini, proses apa dengan banyaknya kayak banyak tadi YouTube bahas Apple belakangan ini kan YouTuber udah mulai banyak. Terus Apple produknya tidak semurah Android, betul kan? Nah, konsistensi apa yang lo jaga sampai sekarang? Kayak gue deh, gue collab sama lo juga, bukan gue collab sih, gue ngajak sih, gue panjat sosial ya, ya biar lo tahu, gue butuh ilmu, sumpah gue butuh ilmu asli, sumpah. Santai aja baby. Karena gue ngeliat, wah anjir sih, sumpah ini kayak belakangnya tinggal dijebolin itu, tinggal tembok bikin kaca, studio baru anjay. Kan mumpung ini saudara lo juga kan? Nggak gitu dong. Gue nggak bisa dijebol juga lah. Oh nggak bisa. Jadi apa yang bisa sharing ke gue dan ke teman-teman gue yang nongkrong bareng kita, menjaga konsistensi itu, ngilangin insecure lo kan pernah ada di titik pasti jenuh ya, ide kagak ada, terus kayak burn out ya gitu kan. Bener gak sih bahasa Inggrisnya? Burnout, bener kan? Iya, gue nggak tahu lagi. Gue so jaksel anjir. Ya itu, ya terlalu capek lah dengan lo mengejar. Ngerti. Kalau kayaknya gue pernah di titik itu, cuman bedanya kalau dulu gue tetap maksain. Maksudnya kalau gue lagi jenuh, gue tetap maksain karena gue ngerasa gue harus lewatin itu. Gue tetap paksain meskipun jenuh, gue tetap syuting videonya. Meskipun jenuh, gue tetap cari ide untuk buat kontennya. Yang gue lakuin tuh. Kalau sekarang kayaknya gue cenderung ya udah kalau emang lagi burnout atau jenuh gitu ya udah gue coba untuk kayak gue take a break dulu lah, santai dulu aja lah gue. Istirahat lah bahasa Indonesia ya. Istirahat dulu aja, gue nyantai dulu, gue nggak main sosmed, gue nggak bikin materi gitu. Lo jualin semua tuh alat-alat? Kagak dong. Nggak, jadi gue lebih kayak akhirnya gue sekarang ke situ sih lebih. Kalau buat teman-teman yang mau konsisten, kayak nggak tahu ya karena beda-beda ya cara orang melakukannya. Menurut betul. Lu atau yang lainnya teman-teman di sini yang nonton mungkin beda cara ngelakuinnya. Kalau gue pribadi yang melakukan dulu pada saat memulai semua ini, gue tetap hajar sih, meskipun jenuh gue tetap hajar. Gue terus bikin videonya, gue terus cari ide untuk buat video lagi ya, continue terus gitu. Dulu gue ngelakuin itu, cuman gue nggak tahu apakah formula itu bisa diterapkan ke teman-teman semua di saat ini, di era yang sekarang, gue nggak tahu juga. Tapi kalau dulu kayak gitu gue ngelakuinnya. Di tahap apa yang tadi lo bilang, gue nggak tahu nih bisa sampai di titik ini. Apa yang lo lakukan hanya berjalan dengan seiring waktu aja? Karena kan gue nanya sama lo, bang gue berguru dong sama lo. Tadi jujur aja gue datang. Wah gue nggak tahu deh gue harus mulai dari apa untuk cerita ini. Nah itu ya memang bener sih. Kayak menurut gue kalau ditanya sampai di titik ini, gue juga sebenarnya di titik ini juga masih berjuang, masih tetap ya berjuang lah bahasanya ya, berjuang untuk terus konsisten gitu kan. Tapi
kalau ditanya ke era sebelumnya, konsisten gue ngerasa dulu gue nutup mata kiri kanan sih, kayak kacamata kuda gitu loh gini. Berarti lo nggak sebaper ya? Enggak, gue nggak baper gitu. Iya, gue gak baperakan siapapun. Pokoknya gue nggak pedulin kiri kanan sih, karena gue yakin, karena gue yakin satu hal, gue yakin ini nih bisa nih. Jadi gue terus aja. Dan gue suka gitu, jadi gue terus lanjutin gitu. Nah, gue rasa itu yang ngebuat gue tiba-tiba udah detection. Jadi kalau ditanya, lu gimana dulu? Gue nggak tahu sih persisnya gimana. Persis gue bisa di posisi sekarang, gue juga nggak tahu. Cuman yang gue ingat, gue cuman suka sama hal ini. Gue yakin hal ini bisa lo gitu lakuin. kan. Jadi gue terus lakuin. Gue nggak peduli tuh gue sama kiri kanan gue terus lakuin aja. Kayak gitu. Dan lo untuk upload seminggu berapa kali? Sekarang minimnya 3 lah seminggu. Tapi biasanya 5-6 video satu minggu ini. Lo masuk close the door deh. Gila lu banyak hampir setiap hari lo. Bener ya? Iya lo. Ya quote hub aja lu. Iya, seminggu sekali lo. Iya, gue sadar sih. Cuman gue ngerasa ini hal yang gue suka gitu. Jadi dan materinya kemungkinan penonton juga suka. Jadi kayaknya ya udahlah suguhin aja video biar penonton juga ada hiburan, ada ilmu. Gila lu berarti lu seminggu 5 kali 6 kali ibaratnya jam kerja orang kantoran dong ya? Iya. Nah, itu mind mapping lu? Ini jujur di luar konteks gue. Kalau dulu sih sih berantakan ya. Maksudnya dulu nggak kayak gitu. Jadi kalau bicara masa sebelum saat ini gak kayak gitu. Dulu tuh gue ya udah ada di kepala gue syuting, edit, langsung tayang gitu dulu. Nah, sekarang kayak lebih meminimalisir hal itu. Cuman bedanya dikerjainnya dalam beberapa hari. Jadi gini, misalkan gue mau ada 5 video yang tayang dalam 1 minggu. Itu sebenarnya udah dikerjain dari 2 atau 3 hari doang. Iya, itu gitu. Udah dikerjain. Jadi tayangnya buat 1 minggu ke depan gitu. Iya. Dan kalau sesuai pertanyaan lu tadi, ya gimana, emang udah suka gitu, udah aneh malah kalau nggak tag video, nggak bikin video malah aneh. Aneh finansial lo? Enggak. Oh, dikira guanya. Oh, dikira finansial lo. Aneh lu. Kok jomplangnya AdSense gue gitu? Enggak sih, gue justru aneh ngerasa kayak lah jadi nggak ngapa-ngapain ya. Oh, gitu. Tersugest ke arah itu ya? Iya, kayaknya nggak tahu ya, itu termasuk hal yang baik atau buruk, gue nggak tahu. Tapi yang gue sadarin itu sih, ya intinya aneh aja. Gue kalau nggak ngapa-ngapain, kayak gue pernah seminggu cuman 2 video itu ada pernah. Cuman jadi aneh, guanya kayak gue jadi nggak ngapa-ngapain, nggak produktif ya. Oh, gitu. Oke. Gitu sih, kayak lebih ke situ. Berarti, nah ini dengan lo sudah mencapai posisi, gue bisa bilang puncaknya lo ya, puncak lo di tahap hampir naik ke puncaknya lagi. Iya. Nah, lo bisa share terakhir nggak ke temen gue supaya lebih konsisten tadi lo tutup kuping kiri kanan, budek lah ya. Iya. Gak gitu. Tapi kalau pertanyaan lu seperti itu, gue sih ngerasa bukan apatis lo ya, tapi lebih ke lu memfilter sebuah masukan, di mana masukan, mana satir gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi lebih fokus harus apa yang lo lakukan ke teman gue gitu. Maksudnya teman gue nongkrong ini apa harus lakukan step by lu ya, dengan cara lu supaya bisa kayak gini. Konsisten gitu karena gue ngeliat ya lu udah collab sama banyak orang ya kan. Terus enggak lah. Ya banyak. Tapi amin. Ya kan udah ada Bimoki voice over baru ya kan. Nah, tapi lu di video yang ini ada VOD nggak ya? Baru. Video jadi langsung Fikar. Enggak ada. Rasa kari ayam. Enggak ada. Oke. Terus ya banyak ya, tadi lu bilang Thailand, terus beberapa public figure lainnya kan. Apa yang lu bisa bagikan ke temen gue selain tadi tips lu deh, cara lu dulu deh. Tadi kalau bilang konsistensi itu sebuah hal yang biasa orang lakukan dan ucapkan, tapi step by step deh terakhir nih, step by step apa, mapping kah atau untuk syuting sehat ya, syuting sehatnya seperti apa gitu. Kalau dari gue pribadi, kayaknya nggak ada formula khusus ya, teman-teman. Formula One ada ya? ada. Mobil. Iya. Kayaknya nggak ada.
kayaknya menurut gue nggak ada formula khusus yang bener-bener bikin oke ini pakemnya gini, enggak juga sih. Karena kalau gue jujur lupa banget gue ngapain aja, tapi yang gue tahu, yang gue ingat, gue suka dan gue terus jalanin itu. Oh, tuh lu suka. Jadi harus suka dulu. Iya, jadi kayaknya bener deh, kayak bener beberapa nama-nama besar kalau suka bilang di podcastnya gitu ya. Lu harus suka dulu, iya kayaknya. Karena kalau lu nggak suka, akan ada kelelahan untuk menjalaninya. Iya sih. Nah, waktu itu gue ngerasa gue suka banget dan lelahnya itu kayak tadi gue katakan, gue tuh kalau lagi jengah tetap gue bikin video. Padahal kan harusnya enggak dong. Nah, cuman pada masa itu kayaknya karena gue udah bener-bener suka banget, jadi gue terus bikin, gue terus jalanin, gue terus yakin ini bisa jalan terus aja dah. Ini gue yakin ini bisa jalan terus gitu. Kayaknya karyawan aku bentuk. Gue ke distract. Kenceng banget ya? Kenceng banget. Kayaknya kecelakaan kerja deh. Kecelakaan kerja. Kejedot. Kenceng banget. Kecelakaan kerja. Iya, jadi balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan pertanyaannya gimana caranya untuk konsisten terus menerus, lu harus suka dulu deh. Kalau lu suka, lu yakin sama satu hal itu, jalanin terus deh. Nah, yang mengutip dari apa dia, epilognya Bang Panji. Epilog atau podcastnya Bang Panji tuh ya, gue nggak tahu ya. Tapi benar, lu harus suka, karena kalau lu suka, yakin, lu jalanin deh. Panjang akan ada bosennya, akan ada jengahnya, akan ada mentoknya. Itu perjalanan gitu. hidupnya. Iya, perjalanan konten, mau karir, mau apapun itu kayaknya gitu deh. Iya sih. Jadi lo harus suka dulu, baru lo bakalan bisa bener-bener terus jalan. Nah, lo dengerin tuh. Masuk tiba-tiba anjing lagi konten. Gak apa-apa.